panggilan ibu karena karena ada beberapa guru yang bilang kalau Nisa itu akhir-akhir ini Nisa sering tidak fokus di kelas. Itu kira-kira Nisa ada apa atau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada ibu? Saya sedikit merasa gelisah karena akhir-akhir ini sering berbeda pendapat dengan orang tua soal masa depan saya, Bu. Jadi akhir-akhir ini Nisa merasa kayak ada beban seperti itu ya. Namun sebelum kita bisa melanjutkan ceritanya, mungkin di sini kita menyepakati terlebih dahulu waktu di dalam konseling. Jadi dalam konseling itu nanti kita melakukan kurang lebih 10 menit dalam satu konseling ini. Apakah waktunya disepakati? Oke, baik. Kan tadi kan Nisa merasa kayak kayak ada gelisah. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali gelisah seperti apa yang Nisa rasakan. Saya ingin kuliah di jurusan desain grafis, tapi orang tua memaksa saya masuk kedokteran, katanya lebih terjamin. Jadi Nisa merasa memiliki minat kuat di bidang desain, sementara orang tua Nisa itu pengennya Nisa jadi seorang dokter, karena kalau menjadi dokter itu Nisa kayak ada masa depan Nisa cerah begitu. Ya, Bu, saya senang menggambar sejak kecil. Saya merasa bisa berkembang di sana. Tapi orang tua itu cuma ya, Bu, saya senang menggambar sejak kecil. Saya merasa bisa berkembang di sana, tapi orang tua bilang itu cuma hobi. Ketika orang tua menyebut itu adalah suatu hobi bagi Nisa, apa yang dirasakan oleh Nisa? Saya merasa tidak dihargai, soalnya saya suka tidak. Jadi kamu merasa terluka dan tidak dihargai karena keinginanmu tidak dianggap serius. Perasaan itu wajar dalam kondisi seperti ini. Saya ingin membuat mereka bangga, tapi juga tidak ingin memaksakan diri pada hal yang saya tidak suka. Sepertinya kamu sedang berusaha menyeimbangkan rasa hormat kamu dengan kepada kedua orang tuamu dengan keinginan kamu. Ya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Kalau kamu membayangkan 5 tahun ke depan, bidang apa yang membuatmu merasa hidup dan bersemangat untuk melanjutkan cita-cita Nisa? Saya membayangkan bekerja sebagai desainer profesional, membuat karya dengan semua orang, itu membuat saya bersemangat. Bagaimana kalau menarik sekali atas cita-cita apa yang dicita-citakan oleh Nisa. Mungkin di sini kita bisa melihat dari kedua sudut pandang, dan di dalam konseling itu ada namanya teknik kursi kosong. Nah, tadi kan Nisa sudah mengatakan bahwa Nisa itu ingin memiliki cita-cita, tetapi berbanding lurus dengan harapan kedua orang tua Nisa. Nah, di dalam konseling ini yang seperti itu katakan tadi bahwa ada teknik namanya kursi kosong. Sebelumnya Nisa sudah pernah dengar apa itu teknik kursi kosong? Oke, baik. Jadi di teknik kursi kosong itu dua kursi. Nah, di sebelah Nisa kan ada kursi kosong. Ini namanya kursi kosong. Di sebelah Nisa ini kursi kosong. Nanti Nisa membayangkan kalau itu adalah orang tua Nisa, karena selama ini Nisa kayak memendam semua apa yang Nisa rasakan gitu. Jadi nanti di dalam proses kursi kosong ini Nisa bisa menyampaikan apa yang selama ini Nisa pendam kepada kedua orang tua Nisa. Sebelumnya ibu mau tanya yang sering membuat Nisa jadi tertekan itu apakah orang tua atau apakah ibu atau bapak Nisa? Ibu, karena beliau yang paling sering memaksa saya. Oke, baik. Jadi nanti Nisa membayangkan kalau di kursi kosong ini itu adalah ibu Nisa. Jadi apa yang Nisa rasakan nanti Nisa sampaikan di kursi kosong ini. Nisa paham? Oke. Itu mungkin kita bisa memulai melakukan kursi kosong ini. Baik.
pendam dan coba bisa bayangkan kalau di depan ini itu adalah Ibu Lisa. Coba. Oke. Bu, aku ingin kuliah desain, aku senang menggambar, tolong percaya sama aku. Bu, aku ingin sukses dengan caraku, aku ingin ibu bangga karena aku bahagia, bukan karena Oke, baik. Sekarang bisa posisikan Lisa sebagai Ibu Lisa di kursi satu. Silakan. ingin sukses jadi dokter itu membanggakan karir keluarga. Nah, ibu tahu kamu berbakat, ibu hanya khawatir jika kamu memiliki jalan yang tidak pasti. Sulit bagi ibu melihatmu berjuang sehingga nanti ibu ingin yang terbaik. Ini dari ibu salah karena terlalu memaksakan. Apa yang dirasakan Ibu setelah menyampaikan itu kepada Lisa? Saya lebih merasa lega, tapi tetap cemas. Oke, baik. Sekarang Lisa kembali ke kursi semula. Bagaimana perasaan Lisa setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lisa tadi? Saya merasa kecewa. Ibu, saya tahu ibu saya. Mereka hanya takut. Saya juga menyadari saya harus lebih tegas dan membuktikan diri, bukan hanya protes. Oke, baik. Jadi Lisa merasa lebih aman dan menyadari bahwa Lisa itu harus mengambil inisiatif sendiri. Itu adalah kesadaran yang sangat penting menurut Ibu. Saya akan menyiapkan portofolio desain saya yang dengan serius. Lalu saya akan berbicara dengan ibu. Saya akan tunjukkan bahwa desain bukan hanya hobi, tapi jalan karir yang bisa saya pertanggungjawabkan. Lisa itu adalah sebuah self support Lisa. Lisa mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang telah dipilih oleh Lisa. Sangat bagus. Lisa itu adalah sebuah self support Lisa karena Lisa sudah mengambil sebuah langkah awal untuk menyadarkan bahwa apa yang telah diambil oleh Lisa sebuah tanggung jawab yang harus ditekuni oleh Lisa. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa lebih jelas sekarang. Oke, baik. Mungkin karena sudah 10 menit kita melakukan sesi konseling pada hari ini, ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, terima kasih Lisa sudah percaya kepada Ibu apa yang telah disampaikan oleh Lisa. Nanti Ibu menjaga sebuah kerahasiaan yang telah disampaikan oleh Lisa. Ibu, saya akan lebih jelas. Oke, terima kasih. Hati-hati Lisa.